Perkenalkan, nama saya Rafael Atau Kristiawan. NIM saya 2411420015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya, yaitu di mata kuliah kuratorial seni rupa. Tugas saya kemarin itu berkaitan dengan teman yang atau sosok yang ada di dalam diri saya. Ini saya mengambil judul teman untuk diri sendiri. Teman adalah orang lain yang selalu kita harapkan di dalam setiap kegiatan kita sehari-hari. Kita selain bertemu dengan teman secara fisik atau secara lahiriah, kita juga memiliki sesosok teman yang ada di dalam diri kita ya. Mungkin kita sendiri tidak terlalu memperhatikan ya, karena kan memang tidak terlihat secara kasat mata secara langsung. Nah, teman yang dalam diri kita ini bukan sebuah hal-hal yang kita tahu seperti di dalam cerita-cerita fiksi atau dalam komik-komik atau dalam ilustrasi-ilustrasi yang bertema horor, baik itu yang seperti hantu yang gentayangan ataupun sosok-sosok lain yang seakan-akan selalu mengikuti kita dalam setiap kegiatan hidup kita. Namun teman yang ada dalam diri kita ini merupakan sebuah refleksi secara spiritual atau metafisik yang dapat digunakan manusia sebagai bentuk introspeksi diri dan pengenalan diri lebih jauh tentang apa yang disebut dengan jati diri orang tersebut. Secara lahiriah, saya adalah seorang yang dilahirkan dari ayah dan ibu saya. Saya adalah seorang kakak dari 2 orang bersaudara, saya dan adik saya. Namun, secara spiritual adat Jawa, dalam adat Jawa mengatakan sedulur papat limo ing pancer, yang memiliki arti 4 saudara yang kelima tengah. Dalam pengertian ini, manusia memiliki 4 gawan bayi atau bawaan lahir yang membuat manusia itu seolah-olah dia adalah adik bungsu dari 4 saudara kembar ini. Walaupun di dalam penamaan istilah spiritual tadi, sedulur papat limo ing pancer tadi, terdapat sebuah pengertian tambahan, yaitu sedulur sing lahir bareng sedino, sing ora lahir bareng sedino, sing kerawat lang sing ora kerawat, yang memiliki arti saudaraku yang lahir bersamaan sehari denganku, ya seperti air ketuban, ari-ari, darah, tali plasenta, ruh dan jiwa. Saudara yang tidak lahir bersamaan, yaitu unsur alam semesta yang terawat maupun yang tidak terawat. Penyebutan kata sedulur di dalam sedulur papat limo ing pancer ini bisa digunakan sebagai rujukan tentang teman yang sangat dekat, yang seolah-olah bisa diartikan sebagai saudara. Tapi ini bukan bentuk saudara secara lahiriah, tetapi saudara menurut spiritual. Dalam filosofi ini, 4 saudara ini menyertai manusia dan memiliki penamaan yang unik dan berbeda menurut adat istiadat Jawa. Dan istilah-istilah ini sebenarnya sangat dekat pengertiannya dengan proses persalinan seorang bayi yang baru lahir ke dalam dunia manusia. Namun, pemahaman yang saya terima dari leluhur-leluhur saya, seperti mbah dan bapak saya, itu dan dibawa sampai sekarang di dalam orang modern, bahwa 4 saudara atau 4 teman ini tidak hanya mengacu pada proses persalinan saja, tapi menyertai manusia dari awal hidup sampai dengan ia meninggal nantinya. Pertama, ada penyebutan tentang teman pertama, yaitu yang disebut dengan kakang kawah. Kakang kawah ini dalam bahasa Indonesia bisa berarti kakak kawah, atau yang bisa disebut dalam bahasa lain itu disebut wahman, yang secara medis itu bisa disebut dengan kawah atau ketuban. Dalam pengertian yang saya terima dari leluhur saya itu, kakang kawah ini seperti kakak yang selalu melindungi adiknya, yang selalu menjaga saat dia berada di dalam kandungan ibu saya. Dalam di dunia medis, hal ini sangat berhubungan, yaitu
bahwa air ketuban itu menjaga janin atau kandungan terhadap goncangan dan tetap aman selama dalam kandungan seorang ibu. Ketika proses kelahiran terjadi, air ketuban ini akan pecah dan menyatu dengan alam. Namun secara spiritual atau metafisik, sebenarnya kakang kawah atau kakak kawah ini tidak hilang begitu saja, namun bersatu dan menjadi penjaga dan pelindung manusia. Dari sifat kakang kawah atau saudara yang saya sebut dengan kakak kawah ini, yang dapat saya ambil pelajaran adalah sebagai seorang kakak, saya harus sebagai pelindung, sebagai panutan kepada saudara dan adik saya yang lebih kecil. Kemudian ada yang kedua adalah Adi Ari-Ari, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut adik Ari-Ari, yang dalam bahasa lain disebut dengan Ariman, dan secara medis disebut sebagai Ari-Ari atau plasenta. Dalam filosofi Jawa yang diajarkan oleh leluhur saya, mbah dan bapak saya terutama, bahwa sebenarnya Ari-Ari ini disebut sebagai bantal tidurnya bayi waktu di dalam kandungan ibu. Ari-Ari ini sebenarnya memiliki posisi yang spesial dari 4 sedulur ini. Dalam filosofi Jawa, Ari-Ari ini digambarkan sebagai teman hidup dari jabang bayi lahir hingga nanti mati. Fungsi Ari-Ari sendiri adalah dalam medis disebutkan bahwa sebagai saluran makan bagi janin dalam kandungan. Kespesialan dari Ari-Ari selain sering dalam penyebutannya sebagai teman hidup manusia dari awal hayat hingga akhir hayat, terdapat prosesi khusus yang digunakan untuk menspesialkan Ari-Ari tersebut. Dalam filosofi Jawa terdapat 2 cara khusus yang memiliki pemaknaan berbeda dalam prosesnya. Yang pertama itu adalah larungan dan kedua adalah pendeman. Dalam prosesi larungan, Ari-Ari akan dimasukkan ke dalam sebuah gerabah seperti guci atau gentong kecil. Kemudian gerabah tersebut akan dihanyutkan ke aliran air, seperti contohnya ke sungai. Tujuan dari pelarungan tersebut memiliki makna supaya jabang bayi nantinya lebih memiliki sifat yang berani dan memiliki sifat untuk menjelajah ke dunia luar. Sedangkan pendeman dilakukan dengan hal yang sama, yaitu memasukkan Ari-Ari ke dalam guci atau sebuah gerabah, kemudian menguburnya di dalam tanah di depan rumah orang tua di mana sang anak tinggal. Dalam prosesi pendeman ini juga memiliki makna agar sang jabang bayi nantinya saat dia bertumbuh dan berkembang, dia mempunyai sifat yang penyayang dan lebih suka berdiam diri di dalam rumah. Namun dalam prosesnya, seiring perkembangan zaman yang sekarang semakin maju, 2 prosesi ini seakan mulai ditinggalkan oleh orang-orang di daerah perkotaan. Hal ini juga berhubungan dengan kelestarian alam dan juga untuk menjaga alam agar lebih baik lagi. Maka prosesi larungan mulai agak ditinggalkan dan prosesi pendeman mulai banyak dilakukan. Walaupun dalam pemaknaannya disebutkan yang dari awal memiliki sebuah pemaknaan agar sang bayi lebih nyaman di rumah dan lebih penyayang, namun sebenarnya sekarang dimaknai sebagai doa supaya anak tersebut menjadi anak yang baik dan selamat dalam kehidupannya sehari-hari saja, dan mendapatkan perilaku yang lebih spesial di era modern ini, seperti dengan diberikan seperti penutup, diberikan anyaman bambu yang berfungsi seperti tudung dari tempat pendeman tersebut, kemudian diberikan lampu. Proses pengistimewaan tersebut digunakan supaya bayi tidak terkena sakit-sakitan pada masa kecilnya. Adi Ari-Ari ini memiliki nama lain juga, yaitu Ariman, yang berarti saudara yang tidak kasat mata, yang menolong seseorang sebagai simbol menemani manusia mencari nafkah dan memelihara kehidupannya. Kemudian yang ketiga ada Getih, atau yang dalam nama lain disebut Rahman, yaitu darah persalinan saat ibu melahirkan bayi. Darah ini merupakan gambaran kehidupan, nyawa, dan semangat.
Darah persalinan pada akhirnya musnah dan menyatu dengan alam seperti layaknya kakang kawah. Namun secara metafisik, dia memiliki kesamaan dengan kakang kawah, yaitu bersatu dengan tubuh jabang bayi dan memiliki sebuah pemaknaan secara metafisik, yaitu memberikan semangat perjuangan dalam mengarungi kehidupan dan juga sebagai gambaran kesehatan jasmani dalam hidup seseorang. Yang keempat, yang terakhir adalah puser atau tali pusar yang disebut dengan nama lain Watman, yaitu sebagai simbol rasa cemas, kekhawatiran seorang ibu ketika hendak melahirkan seorang anak. Ibu harus berjuang antara hidup dan mati dalam proses kelahiran. Watman juga termasuk salah satu saudara tertua yang menyiratkan betapa utamanya menaruh hormat dan sujud pada orang tua, khususnya ibu. Kasih sayang dan perhatian dua ibu adalah kekuatan yang mengiringi perjalanan hidup dari sang anak. Dalam mitos kunonya, kegunaan pusar atau tali pusar ini sebagai benda yang digunakan sebagai ritual untuk menyembuhkan seorang anak jika seorang anak itu dalam masa kecilnya terdapat sebuah penyakit secara tradisional. Kemudian yang kelima yaitu pancer atau manusia itu sendiri. Sebagai yang terakhir atau yang kelima, pancer itu adalah jabang bayi itu sendiri. Ketika jabang bayi itu lahir, tumbuh dan dewasa, maka ia tidaklah sendirian. Keempat dari saudaranya itu akan senantiasa menemani secara metafisik. Mereka adalah saudara penolong dalam mengarungi kehidupan hingga kembali ke sang penciptanya. Walaupun di dalam pemaknaan empat sedulur papat limo ing pancar tersebut mengarah ke banyak hal yang berhubungan dengan empat macam hal yang mungkin berkaitan dengan secara adat maupun secara pemahaman agamis. Pada akhirnya empat saudara manusia ini walaupun di setiap zaman akan selalu bertransformasi dalam banyak penyebutan, baik secara adat Jawa asli yang banyak berhubungan dengan alam metafisik manusia ataupun turunannya secara simbolik yang sesuai agama, yang mungkin disarankan seperti melakukan selamatan secara adat maupun introspeksi diri untuk menjaga empat sedulur ini yang selalu mengelilingi manusia, supaya manusia yang sebagai pancer tersebut selalu berbuat sesuai dengan kebaikan dan bisa mengontrol diri menjadi manusia yang lebih baik. Dan juga sedulur papat limo ing pancar ini semakin menguatkan manusia untuk menemukan jati diri manusia tersebut dan terus berusaha untuk memahami diri, baik mengetahui kekurangan dan kelebihan, dan terus bersyukur kepada yang Maha Kuasa tentang apa yang dimiliki dalam hidup, sehingga tidak menyebabkan manusia itu iri terhadap kepunyaan milik orang lain ataupun kehidupan orang lain yang mungkin dirasa lebih baik dari manusia itu sendiri. Dan empat sumber kehidupan tersebut dengan manusia sebagai pusatnya digunakan supaya manusia itu hidup lurus dan tidak condong kepada hal-hal yang mungkin kurang baik dan merusak sumber-sumber lainnya dalam kehidupan manusia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rafael Adu Kristiawan, pamit undur diri.